Ya, masih bersama saya Gede Harsumadi dari Workshop Multimedia Stikom Bali, dan pada tutorial video kedua ini kita akan melanjutkan dengan teknik navigasi. Nah, seperti yang kita ketahui, navigasi ini adalah teknik yang diperlukan agar kita dapat menguasai viewport ataupun tampilan dan menguasai pergerakan objek 3 dimensi dalam aplikasi Blender ini. Nah, Eh, di dalam proses pembuatan objek 3 dimensi dalam Blender ini, kita diharapkan mampu menguasai kombinasi antara keyboard dan mouse. Nah, jadi karena uh, dalam penggunaan aplikasi Blender ini, kita dituntut untuk banyak mengetahui mengenai shortcut atau istilahnya hotkey. Ya, nah di sini kita dapat melihat shortcut atau hotkey yang digunakan dalam aplikasi Blender ini dapat dilihat pada menu File, kemudian pilih User Preferences, kemudian pada tab Input di sini. Ya, dalam preset ini dapat kita lihat, dapat kita pilih sebelumnya ada presetnya 3ds Max, Blender ataupun Maya. Jadi secara default presetnya di sini adalah Blender, ya. Nah, kemudian di sini di sebelah masih dalam tab input, di sebelahnya inilah terdapat menu hotkey, ya. Nah, jadi tab hotkey ini, ya, kita dapat melihat misalnya pada menu view 2 dimensi, kita dapat melihat di sini untuk pen view, ya, terdapat tiga jenis tiga jenis shortcut yang kita gunakan. Ada dengan middle mouse, kemudian shift middle mouse, ataupun mouse dengan trackpad. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan hotkey atau shortcut. Nah, secara praktis penggunaan shortcut atau hotkey ini dapat kita lihat pada seperti yang saya lakukan berikut ini. Yang pertama, untuk navigasi pada viewport, ya, untuk proses yang pertama yaitu adalah proses untuk zoom in dan zoom out. Ya, zoom in dan zoom out dapat kita lakukan dengan menggunakan scroll wheel yang terdapat pada mouse kita. Ya, jadi kalau ini saya scroll ke bawah, ini dia zoom out. Jadi scroll ke atas, dia menjadi zoom in. Kita dapat melihat pada petunjuk di sini ya, untuk di mouse-nya. Nah, kita dapat lakukan seperti ini ataupun dengan menekan Ctrl plus zoom plus Ctrl dan klik mouse di bagian tengah. Ya, klik tahan sambil tekan Ctrl. Jadi di sini terdapat perbedaannya, yaitu jika kita melakukan dengan scroll wheel biasa, dia akan ada sedikit patah-patah. Kalau kita lakukan dengan menekan Ctrl, dia akan lebih smooth atau lebih halus. Ya. Kemudian yang kedua ada pen view. Jadi istilahnya menggeser tampilan. Dapat kita lakukan dengan klik shift dan tekan shift pada keyboard dan klik mouse di bagian tengah-tengah. Jadi seperti ini. Ya, ini istilahnya pen view. Kemudian yang ketiga ada orbit rotasi. Jadi kita bisa lakukan dengan mouse tengah, klik mouse bagian tengah seperti ini. Ya, ini bisa orbit view. Jadi secara rotasi. Nah, seperti itu. Jadi seandainya kita ingin melakukan pen view, jadi kita tinggal mengklik di mana saja di area di sini, kemudian tekan klik mouse di bagian tengah. Nah, ini untuk pen view, ini untuk orbit rotasi. Nah, kemudian ini kalau kita lihat secara langsung dengan menggunakan keyboard. Nah, yang kedua teknik dengan menggunakan 3D view. Ya, jadi melihat objek berdasarkan sudut pandang yang lain. Ya, dapat kita lihat di sini pada bagian view. Kemudian di sini ada melihat berdasarkan dilihat dari kamera, kemudian dilihat dari left, dari sebelah kanan dengan menggunakan numpad 3, di sebelah di sebelah kiri kontrol numpad 3, di sebelah kanan numpad 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat lakukan dengan shortcut ya. Jadi kalau kita lihat di sini user perspektif, kita dapat ganti dengan
menjadi user auto dengan menekan numpad 5. Nah, di sini kita lihat nih, user auto. Kalau kita mau kembalikan lagi ke user perspektif, kita balik lagi dengan menekan tombol numpad 5. Ataupun misalnya kalau kita lihat dari tampak depan ya, numpad 1 ini tampak front perspektif. Kalau front ortho, di sini kita dapat menekan tombol numpad 3, right perspektif, numpad 7 untuk top perspektif. Jadi seperti itu. Nah, untuk merotasi kita dapat gunakan numpad 2 ya. Ini rotasi ke bawah, ataupun numpad 8 untuk rotasi ke atas. Nah, kalau untuk rotasi kanan dan kiri kita dapat menekan numpad 3, numpad 4 dan numpad 6. Kemudian seandainya kita melakukan zooming terlalu jauh ya, pan view-nya juga jauh seperti ini, untuk langsung melihat ke objek ini agar dapat langsung ketemu dengan objek yang aktif, kita dapat lakukan dengan menekan numpad 0 pada keyboard. Jadi otomatis langsung ke view kamera. Atau dengan menggunakan titik seperti itu, nah dia akan langsung ke titik tengah objeknya. Seperti itu. Ya. Jadi sama halnya dengan dapat kita lakukan di sini dengan bagian top numpad 7, kemudian right numpad 3, kemudian left front di sini numpad 1. Yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi untuk mempermudah proses editing. Untuk zoom in dan zoom out juga selain menggunakan scroll seperti ini, kita juga dapat menggunakan tanda plus dan minus ya. Seperti ini. Ini untuk zoom in, ini untuk zoom out. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk melakukan navigasi terhadap objek, di sini ada tiga hal yang mendasar, yaitu yang pertama ada grab atau geser, G, shortcutnya adalah G. Jadi kita dapat menggeser objek ini ke manapun arah yang ingin kita geser. Kemudian ada rotasi, shortcutnya adalah R. Nah, seperti ini kita dapat merotasi objeknya. Kemudian skala, shortcutnya S. Jadi kita dapat memperbesar atau memperkecil objek. Nah, pada bagian bawah di sini dapat kita lihat ini juga terdapat transformation manipulator ya. Ada untuk rotasi, kemudian di sini untuk scale ya. Nah, jadi secara sederhananya seperti itu. Ataupun kita dapat melakukan pergeseran terhadap sumbu X, Y, dan Z ya. Nah, di sini misalnya kita yang pertama kali lakukan adalah untuk menggeser terhadap sumbu X, kita tinggal tekan G, kemudian tekan X, kita bisa menggeser sesuai dengan sumbu X. Kemudian G, Y terhadap sumbu Y, kemudian G dan Z untuk sumbu Z. Seperti itu. Nah, kemudian untuk rotate manipulator, jadi untuk rotasi di sini shortcutnya R tadi. Jika kita ingin memutar terhadap sumbu X, kita tinggal tekan R, kemudian X, jadi dia berputar terhadap sumbu X, ataupun R dan Y untuk berputar terhadap sumbu Y, R dan Z untuk berputar terhadap sumbu Z, seperti ini. Misalnya saya melakukan perubahan posisi seperti ini, selanjutnya kita ingin memperbesar, ya tinggal ditekan S. Ini
jika kita menekan S biasa, jadi perbesarnya terhadap semua sumbu. Tapi jika kita tekan terhadap S, kemudian X, dia akan memperbesar terhadap sumbu X, S, dan Y, dia akan memperbesar atau memperkecil terhadap sumbu Y, kemudian S dan Z terhadap sumbu Z. Nah, di sini kalau kita lihat posisi objeknya kan agak sembarangan ya posisinya. Nah, untuk memperbaiki posisi ini atau mereset posisi maupun rotasi, dapat kita lakukan dengan menekan Alt dan R, itu untuk clear rotation, ataupun Alt G untuk clear location. Jadi kembali dia ke posisi semula. Ya. Nah, demikian teknik navigasi objek yang dapat saya sampaikan, yaitu dengan grab untuk menggeser, R untuk rotasi, dan S untuk scaling. Terima kasih.